Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat sekalian, alhamdulillah pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini kita tetap bersemangat untuk melaksanakan aktivitas kebajikan yang menjadi energi kita untuk mencapai big goals, big picture yang sudah kita siapkan, kita rencanakan di periode-periode sebelumnya. Salawat salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat sekalian, hari ini, kesempatan ini kita akan melanjutkan sharing tentang how to success. Sebelum saya berbicara jauh tentang how to success lebih lanjut, saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman sahabat sekalian bagaimana melakukan sinkronisasi. Saya misalkan punya roadmap, saya punya tujuan, saya punya big goals, saya punya big picture tentang hidup saya ke depan. Tetapi hari ini saya karyawan di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, di sebuah institusi. Nah, kapan saya memang akan mencapai big goals personal saya? Sementara hari ini saya masih menjalankan big goals-nya, roadmap-nya perusahaan di mana saya bekerja. Nah, ini menarik karena ada sebagian di antara kita yang memang passion-nya, ditakdirkannya, cara komunikasi, gaya hidupnya, cita-citanya, arahan dalam mindset-nya, kecenderungannya itu pengen mandiri berusaha. Artinya dia jadi pengusaha. Tetapi mungkin mereka bingung, atau mungkin mereka sedang menjalani tahapan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sebelum memasuki level menjadi pengusaha. Maka dia jadi karyawan hari ini. Tapi ada juga sahabat sekalian, teman-teman yang memang dia passionnya itu sebagai workers, sebagai pekerja. Artinya ini tidak perlu dibenturkan satu sama yang lain. Masing-masing punya pilihan hidup, masing-masing punya big goals, masing-masing punya kecenderungan, masing-masing punya cara untuk mencapai tujuan hidupnya. Maka saya ingin menyampaikan pertama untuk para pengusaha, para entrepreneur yang hari ini banyak menghimpun para pekerja, tim yang menjadi bagian dari aktivitas roda organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin. Teman-teman sekalian, para pimpinan, leaders, tolong perhatikan bahwa Anda mungkin hari ini bisa memberikan spirit buat tim supaya match dengan perusahaan, instansi, lembaga yang Anda pimpin. Tetapi jangan lupa bahwa mereka itu punya big goals sendiri, personal big goals, personal big picture, cita-cita mulia yang mereka siapkan sebelum atau pada saat mereka berada di perusahaan, di institusi, di organisasi yang Anda hari ini pimpin. Maka hari ini kalau Anda menjadi seorang pemimpin, tolong mensinkronisasi antara personal roadmap, personal big goals yang dimiliki oleh tim kita dengan big goals roadmap yang dimiliki oleh lembaga, instansi, organisasi, perusahaan yang Anda pimpin. Loh, berarti saya harus mereview one by one tim yang saya pimpin hari ini? Iya betul, Anda harus mereview itu. Anda harus tahu persis si A itu yang sekarang menjadi tim kita itu punya cita-cita mulia apa di 5-10 tahun ke depan. Si B itu 5-10-20 tahun ke depan punya cita-cita besar apa. Si C itu punya cita-cita besar apa. Semua tim kita harus punya database-nya, termasuk roadmap pencapaiannya.
Termasuk mungkin kalau mereka sudah mendetailkan dalam bentuk strategi aksi, action plan bulanan atau mungkin daily activities, saya kira ini juga penting. Supaya apa? Supaya Anda bisa menyelaraskan. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Kamu kan ini, pasti kamu akan mencuri waktu kerja dan sebagainya karena kamu punya cita-cita ini yang berbeda dengan cita-cita lembaga. Jangan dipertentangkan. Selama bisa disinkronisasi, lakukan sinkronisasi. Contoh, mungkin di antara tim Anda hari ini ada yang punya cita-cita sebagai seorang entrepreneur di bidang event organizer. Oke? Tapi hari ini dia bersama tim Anda menjadi tim yang ditugaskan untuk melaksanakan campaign atau promo event di perusahaan di mana Anda pimpin. Padahal Anda perusahaannya di bidang properti misalkan. Maka karena nih anak, mohon maaf ini belum tentu anak juga ya. Karena nih orang nih, tim kita ini adalah punya keinginan untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur di bidang event, maka sementara Anda hari ini memimpin sebuah perusahaan yang fokus di bidang jualan properti atau menjadi agent properti atau bahkan developer properti, maka sinkronisasi aja. Mas, kamu kan punya keinginan, keahlian, ingin punya jam terbang di bidang event, yuk kerja sama aku bareng-bareng. Tolong buatin event, aku punya keinginan selling sekian di lokasi ini, kemudian saya punya budget sekian, Anda join dengan saya, yuk kita coba untuk promokan apa yang menjadi produk perusahaan yang saya miliki dan tolong buatkan eventnya. Lakukan terus itu. Sampai kapan? Sampai dia punya titik di mana dia harus mengembangkan identitas dirinya, identitas perusahaan yang menjadi mimpinya, menjadi big goalsnya di level tertentu. Ya sudah, sampai saat itu kerjasama Anda secara formal, saya sampaikan secara formal atau secara individual. Karena bisa jadi ketika nih tim Anda yang hari ini bergabung udah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di bidang promotion, di bidang event promotion, untuk mensupport tim penjualan Anda selling di bidang properti tadi, maka bisa jadi setelah dia merasa dibesarkan oleh Anda sebagai pimpinan di perusahaan yang hari ini dia bekerja, ketika dia mandiri, dia punya perusahaan, maka dia pasti akan tetap bersinergi, berkolaborasi dengan perusahaan yang Anda pimpin. Jadi tidak perlu membuat sesuatu yang harus dipertentangkan ketika core bisnis kita agak berbeda dengan menjadi impian dari tim kita. Agak berbeda berarti masih agak enak ya, agak berbeda. Tapi kalau berbeda jauh sekalipun, ya udah apa yang bisa dikerjasamakan. Karena bagaimanapun kita akan berhasil dengan berkolaborasi. Mindset betul penting, kerja semaksimal mungkin penting, membangun kedekatan kita dengan Allah sangat penting, karena ini bagian dari yang akan memberikan kelancaran aktivitas kita. Dan yang keempat yang hari ini saya ingin sampaikan pada Anda, lakukan kolaborasi sinergi yang maksimal antara business owner atau Anda sebagai pimpinan di sebuah lembaga, institusi, organisasi atau perusahaan dengan tim yang Anda miliki. Saya bilang kolaborasi sinergi secara maksimal. Ini berarti you sebagai pimpinan harus tahu apa yang menjadi cita-cita tim Anda. Harus tahu. Saya bilang harus karena ini bicara tentang sinkronisasi perencanaan sejauh mana Anda bisa beriringan melakukan kerja sama di level teknis sampai waktu tertentu. Anda punya tujuan, ini punya tujuan. Tapi kalau bisa bareng gini bagus. Tapi suatu titik ya harus pisah. Nggak apa-apa. Jangan kemudian Anda sebagai business owner atau sebagai pimpinan di perusahaan, kamu pengkhianat. Nggak perlu Anda stigma negatif, nggak perlu.
Karena ketika dia lepas dari perusahaan Anda, organisasi Anda, instansi Anda dalam kondisi yang baik, dan kemudian dia sukses di waktu tertentu sesuai dengan takaran sukses yang dia miliki, dan kita juga tumbuh di lembaga perusahaan yang kita miliki, maka saya punya keyakinan ini akan menjadi link, jejaring yang Anda akan merasakan manfaatnya ketika Anda bisa membesarkan tim yang hari ini Anda pimpin. Jadi positif selalulah wahai para leader kepada timnya. Bangunlah sinergi totalitas, bantulah mimpi-mimpi tim Anda, dan sinergikan dengan perusahaan, instansi, lembaga yang Anda pimpin hari ini. Maka sekali lagi, ini insya Allah akan membesarkan perusahaan, organisasi, lembaga yang Anda pimpin, dan juga akan mengembangkan kapasitas tim Anda. Oke, teman sekalian, hari ini saat ini cukup dulu ya tentang sinkronisasi antara big goals personal karyawan atau kita sebagai pimpinan dengan perusahaan, dengan lembaga yang pasti juga punya big goals, punya roadmap, punya target, punya perangkat-perangkat yang kemudian akan membuat perusahaan kita berhasil. Terima kasih. Alhamdulillah bikum fala takunanna minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia.